Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dani di sini. Hari ini kita akan membahas latihan soal uji kompetensi bab 2 untuk kelas 11 OTKP dengan mata pelajaran sarana dan prasarana. Mari kita simak baik-baik. Tentang keselamatan dan kesehatan kerja. A. Pilihan ganda. Nomor 1. Bau gas yang terjadi di sebuah supermarket di Jakarta menyebabkan karyawan pingsan. Bagaimana cara penyelesaiannya? A. Pihak manajemen supermarket tidak melakukan pengecekan ulang. B. Melaporkan kegiatan tersebut kepada pihak yang berwenang. C. Bagian keamanan seharusnya selalu mengecek secara rutin semua ventilasi dan mengantisipasi jika ada kebocoran gas. D. Kecelakaan yang terjadi akibat dari faktor alam sehingga tidak dapat dihindarkan. E. Mengecek kondisi fisik dan mental tenaga kerja harus dalam keadaan prima atau baik. Jawaban yang benar adalah C. Bagian keamanan seharusnya selalu mengecek secara rutin semua ventilasi dan mengantisipasi jika ada kebocoran gas. Kita menginjak soal nomor 2. Berikut ini termasuk upaya penanganan jika ada ancaman bom, kecuali A. Mencatat informasi yang diterima serinci mungkin. B. Menghubungi pengawas atau manajer. C. Mengikuti perintah manajer dan mengevaluasi hal-hal yang perlu. D. Menjalankan prosedur sesuai aturan. E. Mendata setiap karyawan. Jawaban yang benar adalah E. Mendata setiap karyawan. Kita menginjak soal berikutnya. Pemutusan hubungan kerja atau PHK yang diberikan kepada karyawan yang telah melakukan pelanggaran berat, yaitu setelah diberikan A. 1 kali peringatan, B. 2 kali peringatan, C. 3 kali peringatan, D. 4 kali peringatan, atau E. 5 kali peringatan. Mari kita simak jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah C. 3 kali peringatan. Kita menginjak soal berikutnya. Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung ataupun tidak langsung, pernyataan tersebut merupakan pengertian dari A. Lingkungan biotik, B. Lingkungan abiotik, C. Lingkungan kerja, D. Lingkungan hidup, atau E. Lingkungan industri. Jawaban yang benar adalah D. Lingkungan hidup. Oke, kita simak soal berikutnya. Berikut ini cara melestarikan lingkungan hidup di sekolah, kecuali A. Membuang sampah ke tempat yang tersedia. B. Siswa turut terlibat secara aktif untuk menyayangi, merawat tanaman. C. Menjaga kebersihan sekolah. D. Mengetahui pengertian lingkungan hidup. Atau E. Siswa menunjukkan kaitan pekerjaan dengan lingkungan selama praktik. Jawaban yang benar adalah D. Mengetahui pengertian lingkungan hidup. Oke, kita menginjak soal berikutnya. Menerapkan konsep lingkungan hidup dapat dimulai dari A. Pemerintah, B. Diri sendiri dan dilakukan mulai sekarang, C. Masyarakat, D. Organisasi tentang lingkungan hidup, atau E. Negara. Jawaban yang benar adalah B. Diri sendiri dan dilakukan mulai sekarang. Oke, kita menginjak ke soal berikutnya. Unsur lingkungan hidup yang terdiri dari atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan,
dan jasa teknik merupakan pengertian dari A. Unsur biologi, B. Unsur apotik, C. Unsur global, D. Unsur sosial budaya, atau E. Unsur dominan. Jawaban yang benar adalah A. Unsur biotik. Oke, kita menginjak soal berikutnya. Gempa bumi yang terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasanya terjadi sebelum gunung berapi meletus merupakan gempa bumi A. Tektonik, B. Vulkanik, C. Tumbukan, D. Runtuhan, atau E. Buatan. Mari kita simak jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah D. Vulkanik. Nomor 9. Apa saja unsur-unsur vital bagi kehidupan? A. Udara, tanah, B. Tanah, matahari, C. Tanah, angin, udara, D. Udara, tanah, matahari, air, atau E. Air, angin, tanah, dan matahari. Jawaban yang benar adalah D. Udara, tanah, matahari, dan air. Oke, kita menginjak soal berikutnya. Undang-undang nomor dan tahun berapakah yang mengatur lingkungan hidup? A. Nomor 23 tahun 1997, B. Nomor 21 tahun 1997, C. Nomor 22 tahun 1997, D. Nomor 25 tahun 1997, atau E. Nomor 24 tahun 1997. Oke, jawaban yang benar adalah A. Nomor 23 tahun 1997. Kita menginjak soal berikutnya. Nomor 11. Pemanasan global atau global warming merupakan fenomena peningkatan temperatur dari tahun ke tahun karena A. Terjadinya efek rumah kaca atau greenhouse effect, B. Lautan lebih luas daripada daratan, C. Banyaknya gunung berapi yang meletus, D. Reboisasi yang keliru, atau E. Lebih banyak hutan tropis. Jawaban yang benar adalah A. Terjadinya efek rumah kaca atau greenhouse effect. Oke, kita menginjak soal berikutnya. Berikut ini termasuk contoh sampah anorganik kecuali A. Plastik, B. Kertas, C. Botol, D. Dus, atau E. Sayuran. Jawaban yang benar adalah E. Sayuran. Oke, kita menginjak soal berikutnya. Klorofluorokarbon, agak susah ya mungkin. Klorofluorokarbon atau CFC merupakan penyumbang utama kepada penipisan lapisan ozon. Gas CFC ini terkandung dalam alat-alat A. AC, kulkas, dan hairspray, B. TV dan radio, C. Kompor gas dan komputer, D. Kipas angin dan lampu neon, atau E. Setrika dan TV. Jawaban yang benar adalah A. AC, kulkas, dan hairspray. Oke, kita simak pertanyaan berikutnya. 14. Tujuan dari pertolongan pertama pada kecelakaan atau first aid kecuali A. Apresiatif terhadap kecelakaan, B. Mencegah cacat, C. Mencegah penyakit, D.
mengurangi rasa sakit, atau E. memberi rasa nyaman? Jawaban yang benar adalah E. memberikan rasa nyaman. Oke, kita simak pertanyaan berikutnya. Dasar hukum pertolongan pertama terdapat dalam A. Pasal 351 KUH Pidana. B. Pasal 513 KUH Pidana. C. Pasal 531 KUH Pidana. D. Pasal 153 KUH Pidana. Atau E. Pasal 315 KUH Pidana. Jawaban yang benar adalah C. Pasal 531 KUH Pidana. Oke, kita simak pertanyaan berikutnya. Nomor 16. Kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku pertolongan pertama adalah sebagai berikut. A. Menjaga keselamatan diri, anggota tim, penderita, dan orang sekitarnya. Untuk keselamatan diri dan tim menjadi prioritas. B. Memberitahukan rahasia medis penderita. C. Tidak membantu penolong pertama lainnya. D. Tidak dapat mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam jiwa. Atau E. Tidak meminta bantuan atau rujukan. Jawaban yang benar adalah A. Menjaga keselamatan diri, anggota tim, penderita, dan orang sekitarnya, tapi keselamatan diri dan tim menjadi prioritas. Oke, kita simak pertanyaan selanjutnya. Berikut ini yang merupakan kualifikasi pelaku pertolongan pertama kecuali A. Mengetahui pengetahuan tentang P3K dan K3. B. Mempunyai pengertian dan simpati. C. Mempunyai sifat sombong. D. Mempunyai inisiatif dan cekatan. Atau E. Berlaku profesional. Jawaban yang benar pasti kalian udah tahu. Jawaban yang benar adalah C. Mempunyai sifat sombong. Oke, kita menginjak soal nomor 18. Berikut ini yang merupakan peralatan pertolongan pertama adalah A. Sarung tangan. B. Helm. C. Baju kerja. D. Nitela dan badai. E. Poster K3. Jawaban yang benar adalah D. Nitela dan bidai. Kalian ingin tahu apa artinya nitela dan bidai? Cek Google. 19. Tanda-tanda korban yang mengalami shock adalah A. Denyut nadi cepat. B. Nafas tidak teratur. C. Tekanan darah sangat rendah. D. Muka pucat. Atau E. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah E. Semuanya benar. Oke, kita menginjak soal terakhir. Nomor 20. Upaya pertolongan pertama pada kasus sengatan atau gigitan ular adalah sebagai berikut, kecuali A. Keluarkan racun yang sempat masuk ke dalam tubuh korban. B. Jangan sampai menghisap tempat yang tergigit. C. Tenangkan penderita agar perjalanan bisa ular tidak semakin cepat. D. Hindari kontak luka dengan yodium atau benda panas. Atau E. Bila ada tanda-tanda reaksi kepekaan, gosok dengan obat atau salep anti gatal. Jawaban yang benar adalah E. Bila ada tanda-tanda reaksi kepekaan, gosok dengan obat, salep, atau salep anti gatal. Oke? Terima kasih telah menyimak. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai dengan video-video Dani berikutnya dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.